Pada episode sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana perangkat digital menyimpan data dalam memori. Selain itu, kita juga telah mengetahui bagaimana membuat sebuah memori 1 bit dengan mengombinasikan ketiga gerbang logika dasar. Sangat menarik, bukan? Bukan hanya sebatas memori 1 bit, kita dapat membuat lebih banyak hal menarik dengan mengombinasikan gerbang-gerbang logika. Namun kali ini, kita akan mempelajari bagaimana gerbang logika itu sendiri dapat bekerja dengan pendekatan secara rangkaian elektronika. Dalam 2 episode terakhir, kita hanya membahas bagaimana gerbang logika bekerja dan pengembangannya melalui kombinasi dari gerbang logika. Kita mengenal bentuknya, sifatnya, dan kegunaannya. Well, universe, mari kita lebih mengenal gerbang logika jauh lebih dalam sebagai rangkaian elektronika. Pada dasarnya, rangkaian elektronika terbagi atas 2, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Dalam hal ini, gerbang logika tergolong dalam elektronika digital karena hanya bekerja dengan 2 kondisi, high atau logika 1, dan low atau logika 0. Sebelum itu, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan salah satu komponen semikonduktor yang sangat terkenal, transistor. Transistor merupakan komponen elektronika yang dapat dianalogikan seperti keran air. Jika keran diputar, maka arus air akan mengalir. Transistor memiliki keran yang disebut dengan base. Jika diberikan cukup arus listrik pada base transistor, maka arus listrik dapat mengalir dengan arah kolektor menuju emitter. Artinya, transistor bekerja seperti switch atau saklar. Jenis transistor yang akan kita bahas adalah jenis transistor bipolar NPN. Terdapat beberapa jenis transistor, namun dalam kasus kali ini kita hanya akan menggunakan transistor bipolar jenis NPN. Kembali ke topik utama kita, melihat bagaimana gerbang logika terbentuk dari rangkaian elektronika, yang mana transistor bipolar NPN memiliki peran yang sangat vital. Gerbang logika digital yang terbuat dari transistor dinamakan TTL, atau transistor-transistor logic. Mari kita melihat bagaimana sebuah transistor bipolar NPN dapat menjadi sebuah switch atau saklar terlebih dahulu. Agar dapat menjadi switch, transistor harus berada pada kondisi yang disebut kondisi saturasi. Kondisi saturasi ini dapat terjadi jika bagian base transistor diberikan arus listrik yang cukup. Dengan transistor yang mencapai kondisi saturasi, membuat kolektor dan emitter menjadi sebuah jalur bebas, sehingga arus listrik dapat mengalir. Kita mulai dengan gerbang N. Gerbang N bersifat seperti perkalian, hubungkan 2 transistor NPN dengan konfigurasi seri, sehingga terdapat 2 input dan 1 output. Gerbang N hanya akan menghasilkan output berlogika 1, jika kedua inputan juga berlogika 1. Saat kedua inputan berlogika 0, maka output yang dihasilkan juga berlogika 0. Pada saat input pertama berlogika 0, transistor pertama akan aktif dan mengalirkan arus. Namun dikarenakan transistor kedua tidak aktif, maka arus listrik tertahan dan output tetap berlogika 0. Hal yang sama juga terjadi jika input kedua bernilai logika 1, dan inputan pertama berlogika 0. Sementara jika kedua input berlogika 1, maka kedua transistor akan aktif dan menciptakan jalur untuk arus listrik dapat mengalir, sehingga output akan berlogika 1. Dengan begitu, kita telah membuat gerbang N dengan transistor. Selanjutnya adalah gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu input maupun kedua input berlogika 1, menghasilkan output bernilai logika 0 jika kedua input bernilai logika 0. Sebagai representasi secara matematika, artinya gerbang OR adalah penjumlahan, dengan tetap mengingat bahwa ini adalah penjumlahan secara aljabar Boolean. Jika untuk membuat gerbang N, kita menghubungkan transistor secara seri, maka pada gerbang OR kita menghubungkan transistor secara paralel. Jika kedua input bernilai logika 0, maka kedua transistor tidak akan aktif, sehingga jalur arus listrik tertutup dan output menghasilkan nilai logika 0. Jika input pertama berlogika 1, maka transistor pertama akan aktif dan membuka jalur sehingga arus listrik dapat mengalir. Hal ini juga terjadi ketika input kedua bernilai logika 1. Transistor kedua akan aktif sehingga arus listrik juga dapat mengalir. Jika kedua inputan bernilai logika 1, kedua transistor akan aktif dan memberikan jalur juga agar arus listrik dapat mengalir. Gerbang OR dengan transistor berhasil kita rangkai. Selanjutnya, gerbang NOT. Gerbang logika ini adalah yang paling mudah di mana hanya melakukan inverse atau membalikkan nilai logika. 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Karena gerbang NOT hanya memiliki 1 input dan 1 output, maka transistor yang diperlukan hanyalah 1.
Tanpa perlu konfigurasi seri ataupun paralel, gerbang NOT dengan menggunakan transistor cukup mudah dirangkai. Jika input memiliki nilai logika 0, maka transistor tidak aktif sehingga arus listrik mengalir langsung ke output, membuatnya memiliki nilai logika 1. Pada saat input berlogika 0, transistor akan aktif sehingga tercipta jalur untuk arus listrik dapat mengalir. Sehingga tidak ada arus yang mengalir ke output. Hal ini membuat output berlogika 0. Sama seperti gerbang NOT, rangkaian ini membalikkan nilai logika pada input. Rangkaian elektronika tersebutlah yang membentuk gerbang logika digital dan dikemas dalam bentuk rangkaian terpadu. Dalam bahasa Inggris, rangkaian terpadu disebut Integrated Circuit atau IC. Gerbang logika sendiri dikemas sebagai IC dengan berbagai packaging. Namun yang paling terkenal adalah packaging Dual Inline Package 14 pin. Begitulah sistem kerja transistor-transistor logic atau TTL yang dirangkai menjadi gerbang logika. Selain TTL, terdapat beberapa cara lain untuk menciptakan gerbang logika seperti RTL maupun DTL. Cek video kami lainnya dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya Universe, agar semakin banyak yang kita pahami mengenai teknologi. Like dan share video kami jika kalian suka. Tidak lupa kami ingatkan untuk subscribe channel YouTube MDiverse agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar teknologi. It's time for me to sign out. I see you when I see you.